wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa bidari atim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan naf'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Si hadis dan Quran bahwa masalah wajibnya wudu itu sudah tidak ada lagi perdebatan, sepakat bahwa wudu itu hukumnya apa? Wajib, terutama untuk melaksanakan sholat. Ada juga nanti yang ke depannya ketika baca Quran ada yang wajiban, ada yang tidak, nanti insya Allah ke depannya ya. Ini tentang masalah dulu apa? Wajib berwudu ketika mau melaksanakan sholat. Kemudian wa amman tajibu alaihi fawal balik akil. Kepada siapa kita wajib berwudu? Kepada yaitu al-balik al-akil, yang sudah balik dan berakal. Sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan rufi'al qalam an salasin padukira as-sabiyya hatta yahtalima wal majnuna hatta yufiqa. Artinya sebuah kolam itu ada 3 yang dimaksud di sini, bukan masalah kolamnya. Yang disebut balik dan akal itu as-sabiyya hatta yahtalima, anak kecil yang sudah mimpi jima itu balik. Kalau dari perempuan sudah haid walaupun tidak mimpi jima nanti adalah masalah balik ke depannya. Kemudian wal majnun hatta yufiqa, orang gila tapi kemudian menjadi sembuh kembali atau waras. Itu pun wajib kepada orang-orang yang berakal, yang sudah yang tadinya gila namun dengan berjalannya waktu dia sembuh dan kemudian kembali waras, itu diwajibkan wudu. Mungkin kita pun sudah paham namun mengingatkan kembali. Terus wa mata tajibu, kapan wajibnya berwudu? Nah, sesuai tadi firman, yaitu ila sholat, ketika kalau sholat itu mau melaksanakan ibadah sholat, terutama illa waktiha, sudah mancing atau sudah masuknya waktu sholat. Itu tentang apa? Intinya mah dalam ini bab pertama dalil wajibnya berwudu tidak ada. Pertama dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, kedua hadis Rasul tadi saya sudah terangkan. Kemudian al-babus tsani, bab yang kedua, wa amma ma'rifatu fi'lal wudu'i wal usul bihi ma wulida min sifati fa qouli ta'ala. Sekarang mulai masuk tata cara berwudu ya. Tata cara berwudu wa ma wulida min dzalika aidan bi sifatihi wudu'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dirinci tentang tata cara kita melaksanakan wudu sesuai dengan siapa? Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah bi asar sabitati, yaitu asar yang sudah ditetapkan. Ini yang sudah kebiasaan Rasulullah melaksanakan ibadah wudu. Wa yut'aniku bidzalika masal isnata asyrata maskuratin, yaitu dengan tata caranya ada 12 masalah yang sudah masyhur atau sudah populer. Jadi ada 12 cara masalah ya, maksudnya cara. Nah, masalah yang pertama al-mas'alatul ula minasyuruti ikhtalafal ulama il amsori hal niat syartun bisihatil wudu amna ba'da ittifikahim pada ittifikahim ala istiratin niat bin ibadah. Masalah pertama tentang masalah niat. Ikhtilaf ulama amsor, sudah berbeda pendapat antara ulama-ulama berbagai negara yang beda pendapat masalah niat. Syatul bishatil wudu amla, apakah niat itu termasuk apa? Syarat sahnya wudu atau tidak? Nah, nanti di sini ada. Pertama, liqoulihi ta'ala, dasarnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini masalahnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Maksudnya memurnikan ketaatan di sini pasti ada masalah niat.
Itu dalil dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian kedua, masalah niat sesuai sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Al-hadisu masyhur, ini hadis yang sahih masyhur. Setiap pekerjaan itu tergantung dengan niat. Dua hadis rujukan, masalah niat pertama tadi dalam Quran, kedua rujukan hadis Rasulullah SAW, hadis yang muttafaqun alaih, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ayat nomor 54, kemudian Imam Muslim nomor 1507, Abu Dawud nomor 2201. Itu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Nah, ulama beda pendapat di sini. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud. Kalau madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Thawr dan Imam Dawud itu termasuk golongan syartun, termasuk syarat sahnya wudu, masalah niat. Maka mohon maaf, termasuk saya dari golongan Imam Syafi'i, selalu ada lafadznya. Kalau Imam Malik walaupun termasuk syarat sahnya wudu tidak melafadzkan, tapi cuma pakai dalam hati. Jadi kalau dari saya suka ada kata lafadz nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala, itu diucapkan dalam lisan, dalam hati mengatakan saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu dari jalur pada Syafi'iyah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Thawr dan Imam Dawud. Adapun wadahaba falikun akhar illa annaha laysat bisatin, ada juga yang tidak memakai niat karena wudu tidak termasuk syarat sahnya wudu. Itu siapa? Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsawri. Nah, ini mah tadi Imam Abu Thawr, ini mah Imam Tsawri. Madhab Abu Hanifah dan Imam As-Tsawri itu tidak masuk syarat sahnya wudu, artinya tidak pakai niat pun tidak apa-apa, gitu ya. Jadi walaupun tinggal ada sebelum nama, Abu Hanifah cuma mengucapkan Bismillah aja langsung. Jadi tidak pakai lafaz tadi dan tidak dikatakan dalam hati, itu juga tidak apa-apa. Jadi kalau tidak ada yang pakai niat, bisa ketika berwudu ada seperti ini jalurnya, yaitu dari madhab Imam Abu Hanifah dan Imam As-Tsawri. Dari sini ada sabab-sababnya. Wa sababu ikhtilafihim, sabab terjadinya perbedaan pendapat di antaranya yaitu tawaddadal wudu'i baina ayyakuna ibadatun mahdhah ani ghairu maqulatil makna, karena dia bertekad bahwa ibadah wudu itu termasuk ibadah ghair mahdhah, sedangkan yang pakai niat itu harus ibadah mahdhah seperti sholat. Sedangkan sebagian ulama termasuk ulama besar yang tadi yang banyak bahwa wudu itu masih termasuk ibadah mahdhah. Jadi intinya wudu itu ada dua, termasuk ibadah mahdhah dan juga termasuk ibadah ghair mahdhah. Maksudnya mahdhah ghair mahdhah di sini adalah apa? Ani ghairu maqulatil makna, yang tidak bisa dicerna oleh manusia, tidak dengan logika gitu. Seperti sholat itu tidak bisa dilogikan, intinya mah keimanan kita kepada Allah gitu. Kalau seperti misalnya membantu orang lain bersedekah, katanya bisa dilogikan, maksudnya akan bertambahnya rezeki gitu. Ada yang mengatakan logika tersebut. Tapi yang di sini maksudnya mahdhah dan ghair mahdhah, yang masuk akal dan tidak masuk akal. Jadi berpendapat Abu Hanifah dan Imam As-Tsawri itu bahwa seperti mencuci tangan, ya itu kan tidak ada yang mencuci tangan nanti, itu kan bisa membersihkan dari kotoran. Jadi itu maksudnya dia bilang ini dia termasuk tidak masuk akal atau tidak, yang tidak ghair mahdhah itu. Jadi kalau menurut imam yang lain tetap bahwa ibadah wudu itu termasuk ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi masih ada ekspresi yang mana, ada yang jalur lain kalau masalah wudu. Intinya masalahnya mau pakai niat atau tidak tetap semuanya bisa. Itu yang pertama, masalah niat, jadinya termasuk salah satu wudu atau tidak. Kemudian yang kedua,
Minal ahkami mas'alatus saniyah ikhtalafal fuqaha fi ghusl yadi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Tentang tata cara membasuh telapak dua tangan, bukan tangan katanya ini. Telapak dua tangan. Ini. Padahal qaumun illa annahu min sunatil wudu bi itlaqin wa anta yakuna taharatul yadi. Wa huwa masyhurun madhhabus wa Syafi'i wa qila innahu madhhabu Maliki wa Syafi'i. Jadi masalah membasuh tangan ada yang mengatakan sunat mutlak gitu ya. Hukumnya sunat mutlak itu mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, sunat mutlak. Ada juga sebagian kaum innahu mustahabun li syaki fi taharati yadihi, yaitu sebagian kaum mengatakan hukumnya hukum mustahab. Mustahab itu diharuskan lisaki, terutama bagi orang yang punya sifat ragu-ragu. Jadi ini tangan kotor atau tidak. Jadi kalau dulu kan berwudu itu gak seperti sekarang ada keran. Kalau itu zaman Rasulullah ada sebuah wadah gitu. Maka hukumnya ada yang menyenangkan dan nanti juga ada yang mewajibkannya. Sebelum ke air yang pokok mau dipakai dulu, harusnya dicuci tangan dulu gitu. Sebelum memakai itu. Kalau sekarang udah gampang, ada keran. Terus tadi masalah yang pertama sunat mutlak, kedua hukumnya diharuskan bagi orang yang ragu. Itu murawiyu an Malik, itu jalur dari masih Imam Malik tapi murid-muridnya. Tapi kalau Imam Maliknya mah langsung, dan Imam Syafi'i menegaskan hukum sunat mutlak. Wakila inna wasaya diwajibun ala muntabihi minan naum. Ada juga yang hukum wajib terutama bagi orang yang bangun dari tidur. Itu hukumnya wajib. Ya, ini menurut siapa? Wabi qala Daud wa ashabihi, yaitu menurut Imam Daud dan golongan atau teman-temannya Imam Daud. Itu hukumnya wajib membasuh telapak tangan ketika bangun tidur. Terus wa farqa qaum bainan naumil laili wa naumun nahar fa aujabu dzalika fi naumil lail wa lam yujabu fi naumin nahar. Ada juga yang mewajibkan itu cuma ketika bangun tidur malam saja. Jadi kalau tidur siang karena sebentar itu tidak wajib, hukumnya termasuk sunnah. Ini menurut siapa? Yaitu wabihi qala Ahmad, itu menurut Imam Ahmad bin Hambal atau sebut Imam Hambali. Itu mah wajibnya ketika tidur malam saja. Intinya pertama ada yang mengatakan hukum sunat mutlak menurut mazhab Imam Syafi'i. Kedua ada yang mengatakan hukum dianjurkan atau diharuskan bagi orang yang ragu-ragu. Ketiga ada menghukumi wajib bagi orang yang bangun tidur. Keempat ada yang menghukumi wajib bagi orang yang bangunnya tidur malam tapi tidak wajib bangun tidur siang, karena tidur siang itu hukumnya karena tidur siang itu sebentar. Kenapa mereka mewajibkan hukum ini sedangkan dalam Quran tidak ada? Di antaranya mengambil dari hadis Rasulullah SAW, yang mana kata baginda Rasulullah SAW, idas taiqadha ahadukum min naumihi falyagsil yadahu qabla ayyudkhilahal ina'a fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu wa fi badi riwayati falyagsilha salasan. Yang artinya jika salah seorang dari kalian bangun tidur maka hendaklah dia membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam wadah. Maksudnya wadah tadi ya yang mau dipakai wudu. Kemudian karena seseorang di antara kalian layadri aina mata, tidak mengetahui di mana posisi tangan, takut ketika ada di kasur itu takut ada kotoran cicak gitu kan, kita kan tidak sadar ketika tidur, maka hukumnya wajib mencuci tangan. Sebetulnya walaupun ini ya karena dulu mah itu maksudnya ada hukum perbedaan di wajib itu karena ada wadah beda khusus untuk berwudu. Kalau sekarang pasti gitu kan kita mencuci tangan karena pakai keran itu. Itulah maksudnya mewajibkan itu karena ada dalil ini. Aina batas yaduhu,
Bayat silha salatan, kalau sebagian riwayat itu mengatakan sebelum ke tempat wudhu itu dicucinya sampai 3 kali. Tapi sekarang kan udah otomatis itu ada apa? Ada karantina tadi. Ini hadisnya sumber dari antaranya siapa? Imam Muslim nomor 278, kemudian Imam Dawud nomor 105, Imam An-Nasai nomor 99. Itu hadis yang dimenekatkan mereka itu tentang hukum wajibnya membasuh tangan, sedangkan tidak masuk dalam Al-Quran tadi juga ya. Jadi intinya kalau kita mau mengambil Quran yang lebih utama, mengambil tadi yang ada diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu menghukumi tentang membasuh telapak tangan itu hukumnya apa? Sunat. Dan sunat itu di sela-sela ya. Ininya pun jangan lupa ketika membasuh ini ketika membasuh. Dan lupa yang tadi masalah niat pun kalau mau jalur iman madzhab Imam Syafi'i yang dalam kitab sarahnya Safinatun Najah, niat itu sudah berguna dari awal. Kan sekarang pakai keran. Jadi niatkan tangan ini gayung. Supaya apa? Supaya airnya tidak mustakmal. Mustakmal itu bekas memakai. Karena contoh mau membasuh muka, kan otomatis di sini dulu. Berarti bekas membasuh telapak tangan. Jadi niatkan kalau mau jalur maaf Imam Syafi'i dalam sarahan Safinatun Najah, niatkan ini itu apa? Gayung. Supaya si air itu tidak mustakmal. Ketika sini kan dari awal ini sudah niat, ini niatnya apa? Gayung, gitu ya, bukan tangan. Kalau diniatin tangan, ini termasuk apa? Nanti takut airnya mustakmal, bekas memakai. Jadi awal air ke sini, sudah sini baru ke muka. Gitu. Jadi untuk niat awal pun sudah dilakukan. Itu masalahnya tadi. Jadi masalah kedua tentang masalah membasuh telapak tangan, dihukumi 4 hukum. Pertama yaitu hukum sunat mutlak, kedua hukumnya diharuskan, ketiga hukumnya wajib bagi orang yang tidur siang dan malam, ketiga ada yang mewajibkan yaitu cuma tidur malam saja tapi tidak tidur siang. Itu karena tidur siang itu sebentar. Masalah membasuh tangan itu kembali kepada para jamaah sekalian tentang masalah menghukumi membasuh telapak tangan. Kemudian Mas'alatus salisah, ini kalau dibaca ini panjang, sebetulnya masalah tangan tuh nggak habis, tapi karena takut jenuh, jadi langsung aja disingkat. Mas'alatus salisah minal arkan. Masalah ketiga yaitu ikhtilaful bil madmadati wal istinsyaqi bil wudu'i ala salasati aqwalin. Perbedaan pendapat tentang yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu apa? Menghirup air, ini dikeluarkannya. Bukan gini, suka ada kan cuma gini aja. Ya, yang usap ini mah ya. Bukan istinsyak. Kalau istinsyak itu hirup keluarkan lagi, tapi jangan terlalu dalam. Gitu. Suka ada, mohon maaf, berburu itu cuma nempel aja, membersihkan hidung gitu, mengusap kata Ustaz Khalid. Jadi itu menghirup istinsyak itu dibagi dalam 3 qaul. Qaul innahuma sunnatan fil wudu'i. Ada yang sudah meyakini bahwa masalah kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya sunat. Wa huwa qaul Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Ini ulama-ulama besar sudah meyakini, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, masalah kumur-kumur dan menghirup air itu hukumnya sunat karena tidak masuk ke dalam ayat Quran tadi. Wa qala innahuma fardun bihi wa bihi qala Ibnu Abi Laila wa jamaah min ashabi Dawud. Ada juga yang menghukumi fardu ya, masalah kumur-kumur dan istinsyak itu nanti ada sebabnya ke bawah. Itu menurut Abi Laila dan golongan Abi Laila, Imam Abi Laila dan Imam Dawud itu menghukuminya fardu. Wa qaulu innal istinsyak fardun wal mudmamatu sunnatun wa bi qala Abu Saud wa Abu Ubaidah wa jama'atun min ahli zahiri. Ada juga yang menghukumi bahwa istinsyak itu hukumnya fardu
dan juga kumur-kumur hukumnya sunat. Yang fardunya itu ketika istisqa, kalau kumur-kumur hukumnya sunat. Itu menurut Imam Abu Thawr, Abu Ubaidah dan golongan dari ahli zahir. Nanti ada ahli zahir siapa? Wasababu ikhtilafin bi kauni fardhon aw sunat, terjadinya perbedaan pendapat antara hukum sunat dan fardu. Ikhtilafu bi sunati walidah bidzalika, di antaranya yaitu ada nanti ini mengambil dari siapa? Hadis dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa yansur wa mastajmaro falyuqtir." Yang artinya, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka masukkanlah air ke hidungnya dan keluarkanlah. Fi anfi ma'an summa yansur, masukkan kemudian keluarkan. Itu sudah jelas hadisnya. Jadi jangan sampai mengusap saja, masukkan air ke dalam, dihirup gitu. Kemudian wamas tajmaro falyutir, kalau bisa suci pakai batu maka gunakanlah secara ganjil. Jadi dia meyakini terutama bagi golongan yang mempardukan masalah apa? Masalah istisqa mengambil hadis ini. Jadi sini ada kata ini falyaj'al fi anfihi ma'an summa yansur. Jadi cuma ada hadis itu. Jadi dia meyakini bahwa masalah istisqa menghirup air ke hidung itu hukumnya wajib, sedangkan kumur-kumur itu hukumnya sunat, gitu ya. Tapi kalau kita mau mengambil termasuk apa? Ulama-ulama besar tadi, antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sudah meyakini bahwa masalah kumur-kumur dan istisyak itu hukumnya sunat. Beliau mengambil tidak lain dari apa? Al-Quran Al-Karim, karena tidak masuk dari dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau kita bagusnya meyakini tentang hukum tersebut apa? Hukum sunat. Jadi tidak boleh mematukan kalau bisa. Tapi kalau mau mematukan nggak apa? Karena tadi ada referensi ulama, beliau pun tidak sagawaya gitu ya dalam mengeluarkan fatwa. Berarti beliau itu dengan diantaranya yaitu putul ilmu itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai kelebihan. Dan kadang-kadang beliau pun kalau mau mengatakan itu dengan apa sabab puasa dan yang lainnya, intinya mengamalkan kebaikan dulu. Tapi yang lebih bagus tetap kita bertekad masalah kumur-kumur dan masalah istisyak itu hukumnya sunat. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, satu lagi mungkin ya. Al-mas'alatu rabi'ah min tahdidil mahal. Ittafaqul ulama ala anal ghusl wajhi bil jamati min fardhil wudu li qaida baghsil wujuhakum. Masalah keempat tentang membasuh muka. Nah, ini mulai sepakat wahtalafu minhu bisati malia. Sepakat ulama kalau membasuh muka itu hukumnya wajib karena masuk tadi dalam dalil Quran surah Maidah ayat 6. Namun ada perbedaan pendapat dengan apa? Tata cara membasuhnya. Wahtilafu inhu bisalasati mawadi'ah. Namun dalam membasuhnya itu berbeda pendapat, ada tiga cara atau tiga tempat. Bigosil biyad alladhi bainal udri wal udhim wa bigosil maistatin min alahi wa bitahlil aliyah fal masyhur min madhabi Malik. Kalau menurut Imam Malik, karena diwajibkannya tata cara membasuh muka itu diantaranya dari kalangan madhab Imam Malik, kulit yang tak berbulu itu diantara jambang dan telinga. Jambang dan telinga termasuk wajah. Itu ya menurut jalur madhab Imam Malik. Dalam memudahkan itu pun diungkapkan adanya perbedaan antara orang yang berjenggot dan yang tidak berjenggot. Intinya gini, wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa minal wajhi wa minal insi minal yati padahaba Malik ila wujubi imrabil ma'i alaihi wa lam yujibu Abu Hanifah wa Syafi'i. Gini, jadi kalau madhab Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tata cara membasuhnya gini. Set sini ini Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sekali. Jadi kalau diusap-usap sekali. Nah,
kalau ada Imam Maliki, terutama yang punya jenggot, terutama ini masalah punya jenggot. Set Imam Malik, set ambil air lagi. Nah itu perbedaan singkatnya. Di Imam Malik mah jenggot itu ngambil lagi air. Ya, kalau Abu Hanifah, Imam Syafi'i termasuk Imam bin Hambal tadi set sekali. Jadi ini sudah set termasuk. Jadi permasalahannya jenggot, bukan dari pinggir. Kalau ini sudah sepakat masalah pinggir, sepakat ini termasuk apa? Banyak. Dan ada juga yang menggabungkan terutama dari murid-murid Imam Malik bahwa ini termasuk wajah, jadi sekalian. Itu cuma muridnya, murid Imam Malik. Kalau Imam Malik tetap meyakini ini tidak termasuk. Jadi nanti ada cara terutama telinga tidak masuk ke dalam wajah, nanti kan ada masuk di telinga. Itu. Jadi singkatnya masalah muka itu terutama dalam masalah jenggot. Jadi kalau Imam Malik 2 kali misalnya dia udah muka set. Kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam bin Hambal sekali, karena ini termasuk wajah. Itu mungkin ya masalah tata cara membasuh muka. Kalau menghukumi sudah sepakat ulama, tidak ada lagi yang menjaga karena itu sudah ada dalil Quran. Hukumnya membasuh wajah hukumnya wajib, sudah tidak ada sunnah atau yang lain. Itu sudah hukum Al-Quran Karim dan dalilnya disebut dalil nakli, dalil yang kuat yang tidak bisa dipermasalahkan lagi. Maka barangkali ada pertanyaan. Cukup. Mudah-mudahan yang tadi dibahas ya, karena kalau yang pembahasan lain nanti insya Allah semua akan dibahas dari turun, sholat, dari jual beli, haji, umroh semuanya ada nanti pembahasan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, sehat dalam ikut kajian. Nah, gitu. Maka sebelum ditutup kita cukup ya, alhamdulillah karena waktu sudah mencukupi. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan istiqomah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti kajian tiap subuh, dan kita pun selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan hidayah-hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Maka ditutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.